أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmatnya, hidayahnya, inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kehidupan yang sementara ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian setiap hamba-hambanya yang mengaku dirinya beriman, maka hendaklah diri kita bentengi dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, ketakwaan yang terbangun dengan rasa takut dan juga pengharapan kepada Allah merupakan ketakwaan yang Allah inginkan kepada kita semua. Karena al-khauf dan raja, rasa takut dan harapan harus berjalan bersamaan. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri mengatakan, ar-raja dan khauf adalah kendaraan seorang mukmin. Al-Imam Ghazali juga mengatakan ar-raja dan khauf adalah dua sayap yang dipakai oleh orang-orang muqarrabin yang mendekatkan dirinya kepada Allah untuk menempati kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang memupuk rasa takut tersebut? Ingat, orang-orang yang merasa takut kepada Allah pada dasarnya mereka merasa dirinya lemah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meyakinkan kita yang terjadi berupa nikmat dan cobaan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Imam As-Sa'di mengatakan, dalil tauhid adalah bahwa hanya Allah sendiri yang bisa mengangkat kesulitan dan mendatangkan kebaikan. Maka orang-orang yang bertakwa sadar tentang perkara ini. Dan ingat, ketika Allah SWT mengatakan ini, Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan kemiskinan atau sakit atau kesulitan atau kecemasan atau kesedihan dan yang lainnya tidak ada yang bisa menghilangkannya melainkan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang lemah sadar kalau semua punya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, semua. Kemudian Allah mengatakan walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kenapa Allah mengabarkan ini? Kemudian Allah meneruskan lagi, dan kami telah berikan wasiat, kami telah berikan perintah kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelummu dan juga kepadamu wa iyyakum anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyelisihinya, enggak meyakini semua itu, mengingkarinya, kata Allah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kalau kalian kufur, enggak mengakui, semua tetap punya Allah, tetap punya Allah. Ingat, semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Semua itu hanya titipan. Lalu kemudian manusia melakukan sesuatu karena sesamanya, ini hal yang aneh. Padahal mereka sama-sama tidak punya apa-apa. Tapi Allah yang memiliki segala sesuatu, bahkan jiwa kita sekalipun. Makanya Rasulullah SAW beberapa kali bersumpah dengan atas nama Allah dengan mengatakan yang jiwaku berada di tangannya. Yang jiwaku, kata Rasulullah, berada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Jiwa kita aja berada di tangan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan yang mimpin diri kita, hati kita. Kata Rasulullah, inna qulubi bani Adam baina asba'in min ashabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam, hati kita yang kita pakai sebagai pemimpin, kalau hatinya ngomong apa dan nyingkut, itu diantara, kata Rasulullah, jari jemari Allah dan dibolak-balikan dengan sekehendak Allah. Maka ingat di sini. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan ya muqallibal qulub, berdoa, tsabbit qalbi ala dinik, balikkan hatiku untuk selalu berada di jalanmu, di agamamu. Berarti kalau kita mau ibadah, melakukan ketaatan, bahkan segala urusan dunia, kalau kita tidak kembali sama yang punya, lalu kita mau kemana? Mau kemana? Sadari ini. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Orang-orang yang riya, mereka tidak sadar perkara ini. Mereka hanya sadar yang bisa nolong mereka adalah sekitar mereka dan tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering mereka berharap sama manusia, berakhir dengan kekecewaan dan bahkan rasa sakit yang dahsyat. Tapi tetap gak belajar dari sini. Kita lanjutkan materi kita tentang perkara bahaya riya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya riya, perkara yang keenam adalah riya mewarisi kehinaan dan kerendahan bagi pelakunya. Orang yang semakin bergantung sama manusia, Allah hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Ahmad Syakir. Dikatakan Rasulullah mengatakan man samma'an nas bi'amalihi samma'allahu bihi masami'a khalqi wa sagharahu wa haqqara. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain tahu amalnya, dipamerkan sama dia dengan tujuan bukan supaya orang niru, tapi dengan tujuan supaya dia mendapatkan apa? Mendapatkan respon. Orang melihat dia baik, orang melihat dia orang yang saleh, orang melihat dia orang yang bisa berubah. Na'udzubillah min dzalik.
maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga makhluknya. Dia nyarin kebaikan, Allah balik dengan disiarin aibnya. Pernah Imam Hasan Al-Basri bercerita berkaitan persis kejadian ini. Ya, sebelumnya kemudian Rasulullah menambahi lagi, bahkan Allah akan merendahkan dia dan menghinakannya di depan makhluknya. Imam Hasan Al-Basri pernah bercerita, ada seseorang yang dia melakukan amal soleh, kemudian dia mengatakan, saya tidak akan melakukan amal ini kecuali supaya manusia melihat saya jadi orang yang baik, kata Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya kemudian dia selama 7 bulan, apa yang terjadi? Dia masuk pertama kali ke masjid, keluar terakhir kali 7 bulan. Kata dia, tidaklah dia bertemu dengan seseorang kecuali orang itu mengatakan, wahai orang yang riya. Dia nggak ngomong loh, orang ini nggak ngomong sama yang lainnya, tapi subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukakan niat buruknya tadi di depan makhluknya, dan setidaklah orang-orang yang dilewatinya kecuali apa? Kecuali mengatakan dia adalah orang yang riya. Ya, lihatlah orang-orang riya ini, kata orang-orang itu. Akhirnya dia pun menyadari bahwa dirinya salah. Tidaklah, kata dia, tidaklah aku disebut-sebut kecuali hanya dengan kejelekan. Allah praktekin langsung. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian dia mengatakan dia pun merubah niatnya. Kata dia, sungguh aku akan melakukan amal hanya karena Allah. Dibalik sama dia. Dan dia mengatakan, aku tidak menambahi amalku dan tidak mengurangi. Ya persis kayak 7 bulan sebelumnya. Dilakuin persis. Akhirnya apa? Ketika kemudian dia melewati sekelompok orang, Imam Hasan kemudian diceritakan sama Imam Hasan Basri mengatakan orang-orang itu, semoga Allah merahmatimu. Dibalik langsung. Ini orang-orang tahu dari mana dia? Karena orang tahu dari mana. Ingat, Allah kalau sudah mau nurunin kebenciannya, yang di langit benci otomatis, yang di bumi otomatis spontan benci. Benci sama cinta nggak bisa disetting. Semua yang gerakin hati manusia siapa? Allah. Tapi kita nggak sadar itu. Orang-orang yang riya, dia tidak sadar itu. Setelah itu akhirnya subhanallah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia orang-orang yang baik terhadap niatnya. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri, ya, kemudian dia menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah akan, yang maha pemurah, akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang, wudda. Ma'asyiral mu'min rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu diingat tentang perkara ini. Pernah kejadian, ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan menuliskan surat kepada Aisyah. Nah, berdasarkan ini, hati-hati dalam kita beramal. Jangan amalmu karena takut kepada manusia, karena itu adalah bencana hidupmu. Kenapa? Pada waktu Aisyah dikirimi surat oleh Imam Hasan, oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, maka kemudian Aisyah menuliskan sebuah wasiat kepada Muawiyah. Dikatakan, assalamualaikum amma ba'd. Kemudian dikatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, kata Aisyah, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullah ma'udatan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah sampai kemudian manusia nggak suka sama dia, dia cari siapa? Ridha Allah. Tapi manusia nggak suka sama dia, ya, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Jadi orang-orang yang melihat dia buruk dibalik sama Allah jadi cinta. Dengan syarat apa? Cari ridha Allah walaupun orang tidak suka sama kita.
Tapi sebaliknya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, man iltamasa ridwan nas bisakhatillah wakalahullah ilan nas. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang mencari ridha manusia sampai Allah murka, ya, terkadang kita mengatakan kepada keluarga kita, sudahlah, saya nggak ingin ribut sama keluarga, sudah, tidak apa-apa, saya tak ngalah. Tapi ini berkaitan dengan maksiat akhirnya. Kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita meninggalkan amalan, na'udzubillahi min dzalik, gara-gara orang komentar jelek, padahal kita beramal karena Allah. Tapi itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah, wakalahullah ilan nas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan biarkan dia bergantung sama manusia. Bahkan setiap omongan orang dia semakin takut luar biasa. Dan dia selalu berubah-ubah gara-gara omongan orang. Allah buat dia semakin bergantung, semakin masuk. Hidupnya semakin gak tenang, semakin banyak orang komentar. Ini yang terjadi. Maka orang-orang yang riya tidak akan pernah ada kesenangan di ujung manapun. Kenapa? Karena Allah murka di saat itu. Akhirnya semakin hidupnya ikut angin, nggak kesana nggak kesini, bingung dia, kayak orang yang nggak punya arah. Makanya nggak heran kalau orang-orang yang kemudian ria, mereka meninggalkan, ya, meninggalkan mengingat Allah, meninggalkan dari peringatan Allah, mereka menjauh dari peringatan Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Allah buat, sesungguhnya aku buat kehidupan di dunianya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Aku bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Karena di dunianya juga buta. Mereka tidak punya pegangan hidup sama sekali. Yang memiliki hidup mereka abaikan. Jelas di sini. Yang justru tidak punya apa-apa mereka harapkan. Jelas? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bahaya riya. Pelaku riya tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat, gak akan, ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Ubay bin Ka'ab, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Jami' as-Sahih. Dikatakan, basyir hadhil ummah bin nisa'i war rif'ati wad dini wan nasr wat tamkini fil ard. Rasulullah mengatakan, sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan kebaikan, bisana'i war rif'ah, dengan kebaikan war rif'ah, ya. Kemudian juga kedudukan yang tinggi, wadin dan agama, wan nasr pertolongan, wat tamkini fil ard dan kekuasaan di muka bumi. Faman amila minhum amalal akhirati lid dunya. Tapi ingat, barang siapa yang diantara mereka melakukan amalan akhirat untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, tidak bakal dapat apa-apa di akhirat sama sekali. Kalau dibalik, ya, ini agama ini mulia, tapi kalau kemuliaan agama dipakai dengan tujuan dunia, maka Allah nggak kasih apa-apa di akhiratnya, habis. Makanya ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman tentang orang-orang yang menginginkan kehidupan apa? Kehidupan, hanya kehidupan dunia saja. Mereka tidak menginginkan kehidupan akhirat. Bahkan hidupnya di dunia, ibadahnya hanya untuk supaya dunianya baik. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Sejalan dengan ayat ini, barang siapa yang dari amalnya dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, iya kan? Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan berdasarkan amalannya balasan, dan dia nggak bakal rugi, ya, nggak bakal rugi, lebih dari amalannya dikasih.
dunia kasih, tapi ingat kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, naudzubillahi min dzalik. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan semua apa yang mereka lakukan Allah hapus, sia-sia semua, habis. Wa batalu ma kanu ya'malun, dan semuanya batal, selesai. Berarti kalau nggak dapat pahala, dapat apa? Adab. Ini yang terjadi. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang riya. Mereka melakukan perkara itu. Fudail ibn Iyad mengatakan, tarkul amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirk. Kata Fudail ibn Iyad, ya, disebutkan di dalam Syekh Al-Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Majmu' al-Fatawanya, kata Fudail ibn Iyad, tarkul amal li ajli nas riya, orang-orang yang meninggalkan amalan karena manusia, riya. Mereka yang berharap sama manusia. Wal amal li ajli nas, dan melakukan amal karena manusia, syirik. Dan ini yang disebut dengan riyaun khalis. Ulama mengatakan riya murni, melakukan amal karena manusia, merupakan syirik besar, bukan kecil. Syirik besar murni karena niatnya dari awal karena manusia. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, riya akan menambahkan kesesatan pelakunya. Dia bukannya melakukan tambah hidayah, karena gini loh, pada dasarnya amal soleh itu menambah keimanan. Maka dikatakan apa? Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bahkan ulama mengatakan yazid bi ziyadatil amal. Kata ulama salaf mengatakan dia akan bertambah dengan bertambahnya amal. Wa yanqus bi naqsil amal. Dia berkurang dengan berkurangnya amalan juga. Tapi tidak dengan riya. Orang yang riya, semakin tambah amalannya, semakin tersesat, semakin imannya hancur. Jadi berbanding terbalik hidupnya. Makanya subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka nggak ngerasa. Kemudian Allah mengatakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahin lagi penyakitnya. Silahkan buka di dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan juga ulama yang lainnya menjelaskan tentang perkara ini. Maksudnya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Riya, penyakit hatinya, ketika mereka melakukan kemaksiatan, Allah hukum mereka dengan kemaksiatan setelahnya. Jadi pelaku kemaksiatan, bukan di tafsir Ibnu Katsir juga ada disebutkan. Ya, orang yang melakukan kemaksiatan tadi hukuman adalah maksiat setelahnya. Lah kalau maksiat setelahnya dihukum maksiat lagi, kapan berhentinya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bahaya. Tapi kalau orang, ya, mereka melakukan ketaatan, Allah berikan mereka ganjaran ketaatan setelahnya. Allah mengatakan husna wa ziyadah terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan setelahnya, dan Allah kasih tambahan lagi kebaikannya. Yang ke-9, riya merupakan sebab kekalahan umat Islam. Kekalahan mereka berada di mana? Perkara riya. Coba, masalah orang-orang munafik, masalah apa? Riya. Mereka menampakkan di depan Rasulullah seakan-akan mereka baik, balik ngomong ke Quraisy, kita bantu kalian. Dan itu yang menjadi penyakit dari dulu, dan mereka hidup bersama Rasulullah. Kebayang, di tengah-tengah para sahabat yang taat dan dapat hidayah, tapi mereka semakin masuk menjadi orang yang sesat, padahal di depan mereka pembawa risalah, nyata hidup bareng.
Berarti di sini apa? Harusnya hidayah besar di situ. Ngaku Islam, tapi mereka semakin ketutup hatinya, semakin ketutup. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Nasai, dikatakan ya dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dikatakan sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan apa? Doa, salat, dan keikhlasan mereka. 3, keikhlasan mereka. Kemudian Allah SWT memperkuat dengan mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Kemudian Allah mengatakan, dan janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang yang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Allah jauhkan mereka dari apa? Kemenangan. Kekalahan sebenarnya awal dari itu. Mereka sama-sama keluar nih, tapi beda niat, beda hasil. Ingat. Ya. Niatmu adalah mempengaruhi amalanmu. Hasil tergantung niat. Makanya Rasulullah mengatakan kemana? Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sama-sama amal salehnya. Tapi barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ulama mengatakan dia mendapatkan dua keutamaan, amal salehnya dan niat karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau hijrahnya karena kepingin urusan dunia atau kepingin menikahi wanita, Allah kasih sesuai dengan niatnya, tapi tidak dengan urusan akhirat. Dunia tak selesai, habis tuh amalnya. Saat itu juga hasil dapat selesai, habis, tidak ada perhitungan baik lagi. Kebayang nggak? Nggak ada kebaikan sama sekali. Padahal kita hidup di dunia karena tujuan supaya kita selamat di akhirat. Kita ini musafir. Kalau orang musafir yang dipikiri safarnya, kemudian dia tidak mempersiapkan untuk balik ke daerah asal, dan dia tidak punya apa-apa di daerah asal, mau jadi apa? Tidak bisa hidup dia. Kita masalah perkara dunia pintar hitung-hitungan kayak gini, perkara akhirat kita merasa seakan-akan kita kayak nggak butuh. Ini yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi ada beberapa perkara, saya sebutin 4 yang tidak termasuk riya. Kadang-kadang kita melihat ini sebagai riya, tapi jangan salah, tidak termasuk riya. Yang pertama adalah ketika datangnya pujian manusia atas seorang hamba yang melakukan amal soleh yang dia lakukan bukan tujuan untuk dipuji. Jadi kita melakukan karena Allah, tapi tiba-tiba datang pujian spontan. Justru orang-orang yang nggak riya, mereka melihat pujian itu takut. Tapi orang-orang yang riya, mereka bangga. Oh, nyampe tujuannya. Jelas di sini ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita ar-rajula ya'malul amal minal khair wa yahmaduhu an-nas alaihi. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan amal soleh, tiba-tiba ada orang yang memuji, tiba-tiba ada orang yang memuji. Apa yang terjadi? Qala tilkal ajil busyral mu'min. Maka Rasulullah mengatakan itu merupakan kabar gembira bagi orang yang mukmin yang disegerakan sama Allah. Jadi Allah senang sama dia, kemudian sehingga ada orang yang kemudian langsung senang sama dia dengan memujinya, karena Allah senang sama dia. Tapi ingat, pujian ini justru membuat dia bukan menjadi orang yang bangga sama sekali, ya. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan,
bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Barang siapa yang dia merasa bahagia dengan kebaikannya, amal solehnya, jadi habis melakukan amal soleh dia tenang, hatinya bahagia. Dan juga merasa susah ketika dia melakukan kemaksiatan, maka itu orang mukmin. Tapi sebaliknya, berarti kalau orang yang merasa bahagia dengan kemaksiatan dan merasa susah dengan amal soleh, itu orang-orang fajir. Makanya kemudian ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Abdullah bin Mas'ud wa ammal fajir, orang yang tukang maksiat, pendosa, apa yang dilakukan? Melihat dosanya ka'anna dzubab yamurru ala anfi, seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Dia ngelihatnya apa? Aman, kecil. Tapi giliran ketaatan susahnya setengah mati. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya orang kayak gini kalau dipuji tambah jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, bukan termasuk riya adalah seorang hamba yang berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas. Artinya apa? Ketika dia melakukan kebaikan, ada orang-orang yang membarenginya, tambah giat dia. Contoh, kita sholat di masjid banyak orang kayak gini, kita dengerin pengajian banyak yang dengerin, tambah senang duduk. Kenapa? Temennya banyak. Ya, orang-orang yang bahagia dengan banyaknya orang di sekitarnya yang taat, kena lingkungan yang seperti ini, mereka bukan riya. Pernah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, ya, ada kalanya seorang berada di tengah-tengah orang yang tekun ibadah, orang-orang soleh. Ia melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka bangun malam. Padahal apa? Dia pun mengikuti mereka melaksanakan sholat dan puasa. Andai kan mereka tidak melaksanakan sholat malam, maka ia pun tidak tergugah untuk melakukan kegiatan itu. Jadi dia melakukan apa? Karena banyak orang melakukan. Kalau seandainya dia di rumah, mungkin dia nggak serajin itu. Kira-kira dia bukan dia. Kemudian apa? Mungkin ada yang menganggap bahwa kegiatan orang ini termasuk riya, padahal tidak demikian sebenarnya. Perlu ada perincian, ya, yaitu apa? Maka boleh jadi dengan melihat orang lain yang aktif melakukan kegiatan ibadah membuatnya mampu menyingkirkan hambatan dan kelalaian dirinya. Bila seorang berada di rumahnya, lebih mudah baginya untuk tidur di atas kasur yang empuk. Tapi kalau di tengah-tengah lingkungan jauh dari rumah, dia lebih termotivasi karena nggak ada yang buat apa, dirinya jadi males. Paham di sini ya? Ya. Tetapi bila dia berada di tempat yang jauh, ia tidak disibukkan oleh hal-hal itu. Kemudian ada beberapa faktor pendorong yang membangkitkannya untuk berbuat kebaikan. Di antaranya berada di tengah orang-orang yang beribadah atau disaksikan oleh mereka. Ya. Dalam keadaan seperti ini, terkadang setan terus menggoda untuk menghalangi dirinya terhadap ketaatan sambil berkata, jika engkau berbuat di luar kebiasaanmu, berarti engkau adalah orang yang berbuat riya. Muncul nggak nih bisikan? Muncul. Ingat, itu setan yang ngomong. Kita lagi semangat di tengah, kalau giliran gini aja kamu taat, pas giliran sendiri nggak ada orang kok lebih males. Jangan-jangan amalmu nggak diterima. Ingat, setan berusaha gembosin kita dari sini. Ya, maka dia harus melihat tujuan di batinnya. Jangan sekali-sekali ia menoleh kepada bisikan setan. Karena ingat, kalau sekedar batin belum diomongin, Allah nggak bakal nyatet. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusaha illa ayyatakallamu bihi aw ya'malu bihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sebelum dia mengucapkannya atau beramal dengannya. Jadi kalau masih modelnya bisikan, masih aman. Singkirin tuh bisikan, jangan didengerin. Tapi begitu kita mulai ngomong, kena. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan kita kecuali ada yang langsung nyatet. Tapi kalau masih dalam hati bisikan, Allah maafin itu semua. Jelas? Nah, kemudian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia juga mengatakan seseorang tersebut butuh untuk diuji dirinya, kata Ibnu Qudamah mengenai perkara ini. Ya. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya, Ibnu Qudamah mengatakan jika ia merasa tenang ketika cara mengujinya, kata Ibnu Qudamah, dia perlu menguji dirinya dengan melaksanakan ibadah di suatu tempat untuk bedain riya sama enggak. Ya, di mana ia dapat melihat orang lain namun orang lain tidak menyaksikannya. Jika ia merasa tenang dengan itu, maka itu bukan riya. Kalau dia dari jauh kelihatan orang banyak tapi dia tetap senang ibadah sendirian, orang lain nggak lihat dia, merasa tenang, maka itu bukan riya. Tapi kalau dia nggak ngerasa tenang di saat orang lain pas nggak ngelihat dia tapi dia ngelihat orang banyak, maka itu riya. Jadi cara mengujinya seperti ini, ya. Ini disebutkan di dalam kitab yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, ya, disebut dengan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang ketiga, orang yang menyembunyikan dosa atas orang lain, apakah itu riya? Ini bukan riya, bahkan sebuah keharusan. Maaf, kadang-kadang kita kalau hijrah nih, ya, ada orang yang dari buruk ke baik, begitu ditanyain tentang masa lalunya malah cerita dengan bangganya. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, berarti sama aja kita ngancurin diri kita, karena Allah nggak kepingin kita untuk membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang menceritakan keburukannya, di saat Allah sudah menutup dirinya, Allah nggak ngampuni dosanya. Saya jelasin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa, semua umatku akan diampuni dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosanya terang-terangan. Terang-terangan itu bagaimana? Rasulullah memberitahu contohnya, wa inna minal mujaharah, yang termasuk terang-terangan adalah ayyamar rajul bilailin amalan, seseorang melakukan sebuah amalan di malam hari, dosa, ya. Kemudian apa? Thumma yusbiha wa qad satarahullah, kemudian di pagi harinya Allah nutupin aibnya dia, tidak ada yang tahu, cuma dirinya tok sama Allah yang tahu. Kemudian fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada, dia kemudian ngomong, fulan, aku tadi malam telah melakukan ini dan ini. Naudzubillah. Begitu dia ngomong kayak gini, apa yang terjadi? Waqad bata yasturu rabbuh, kemudian yusbihu wa yaksifu sitrallahi an. Tadi malam Allah sudah nutupin, pagi harinya dibuka sama dia, nggak diampuni sama Allah, kecuali dia tobat. Dan ini termasuk perkara yang besar, nggak main-main, ya. Sama, orang sudah hijrah, ditutupin aibnya sama Allah, tapi dibuka lagi, naudzubillah. Dan ini nggak boleh. Justru kita harus menutupi aib kita. Dan ini bukan riya, ya, bukan riya. Yang berikutnya, yang keempat, termasuk perkara yang bukan riya, kalau orang pakaiannya bagus, ya, sandalnya bagus, ya, apa yang dipakainya bagus, orang komentar sombong, jangan didengerin. Ingat,
Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, maksudnya secara langsung, seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Bukan sebesar biji atom, paling kecil pokoknya, darah. Ya, kemudian seorang mengatakan, qala ya rajulun, dia mengatakan, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Wahai Rasulullah, bagaimana seorang yang kepingin kelihatan bajunya bagus dipakai, dia pakai sendalnya bagus. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baru dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dimaksud kesombongan menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya. Itu sombong. Dalam perkara ini, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi diri kita? Yang pertama, jika amalmu terlihat dan dirimu takut riya, maka lebih baik sembunyikan. Ya, kalau amalmu ya kelihatan, kemudian tiba-tiba takut niatmu berubah karena iman kita masih belum kuat, lebih baik sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian Ibnu Katsir komentar tentang menjelaskan tentang ayat ini. Ya, Allah mengatakan in tubdus shadaqati fani immahi. Kalau engkau menunjukkan sedekahmu supaya apa? Orang lain termotivasi. Kata Allah bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan kemudian langsung engkau berikan kepada orang miskin, enggak ada yang tahu, maka itu jauh lebih baik bagimu. Ya, maka kemudian Ibnu Katsir mengatakan mengindikasi bahwa menyembunyikan sedekah lebih baik daripada menampakkannya. Karena yang demikian jauh dari potensi riya, kecuali apabila menampakkan amal tersebut ada maslahat yang nyata. Tapi kalau mulai goyang, lebih baik disembunyikan. Ya. Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah mengatakan orang yang membaca Quran dengan keras kayak orang yang menunjukkan sedekah, dan orang yang membaca Quran dengan lirih pelan seperti orang yang menyembunyikan sedekah. Ya, maka di sini kalau kita bisa jadi contoh dan tidak takut riya, ya, dan di kita keimanan kita kuat, lebih baik kita menjadi contoh buat orang. Tapi di saat iman kita mudah goyah, maka sembunyikan amalmu. Bahkan orang salafus saleh seorang mengatakan apa? Sembunyikan amalmu sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu. Karena ini lebih aman, lebih mudah untuk jauh dari sifat riya. Syekh Utsaimin menjelaskan, seorang yang melakukan ketaatan ya tidak lepas dari dua keadaan, kata Syekh Utsaimin dalam fatwanya. Yang pertama, motivasi utama pelakunya ingin dikatakan saleh dan orang baik serta memamerkan amal kebaikannya. Ini sangat berbahaya karena bisa membatalkan amal tersebut. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kata Allah, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Maka jangan pernah engkau sucikan diri kalian dengan mengatakan saya ini orang baik. Allah lebih tahu mana yang bertakwa. Ya, motivasi yang kedua adalah orang yang menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang mendengar kabarnya mereka terdorong untuk mencontoh. Kalau kita di posisi yang kedua, maka ingat Rasulullah SAW juga mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu ajru man amila biha wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menjadi contoh di dalam Islam, contoh kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mencontoh tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi apa? Tergantung diri kita. Mana yang lebih baik? Kalau iman kita gini, lebih baik sembunyiin.
Tapi begitu iman kita kuat, kita kepengen kita mendapatkan banyak pahala dari orang-orang yang mencontoh diri kita, maka tunjukkan dengan syarat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini. Insya Allah ada selanjutnya, mungkin nanti bisa dibaca karena nanti akan di-share makalah ini. Mungkin silakan dibaca-baca di rumah, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk jauh dari riya dan minta sama Allah pertolongan. Ingat, amal soleh yang kita lakukan merupakan anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, mereka akan kami berikan petunjuk jalan kami. Mereka yang berjuang akan diberikan petunjuk. Bahkan Abdurrahman As-Sa'di mengatakan penyebab petunjuk, penyebab munculnya petunjuk Allah salah satunya adalah bagi orang-orang mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faktor terbesar, kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkannya, mengamalkan di sisinya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.